Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sing Jin Next atau Roh Darah Bumi, chapter 98. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong yang merasa keadaan di tempat ini sangat sepi, dia kemudian mengatakan, "Bailang, tempat ini benar-benar terlalu sepi. Mengapa tidak ada suara sama sekali?" Bailang yang mendengar perkataan dari Biksu Tong, dia pun hanya terdiam dan kebingungan atas apa yang diucapkan oleh gurunya ini. Kemudian Biksu Tong berkata kembali, "Soalnya sungai itu selalu mengalir, tapi kenapa sekarang tidak bergerak sama sekali?" Dan Bailang juga masih terdiam dan tidak ada respon. Kemudian Biksu Tong menoleh ke arah Bailang dan dia pun bertanya, "Hei Bailang, kenapa kau menatapku seperti ini?" Bailang kemudian memegang tangan gurunya. Kemudian dia berkata, "Guru, untuk menyelamatkan diriku, kamu pasti telah melukai kepalamu sendiri. Jadi kamu sekarang bingung dan berbicara omong kosong." Biksu Tong kemudian menjawab, "Bailang, kamu tidak percaya sama sekali ya? Aku ingin kamu tahu bahwa aku ini tidak berbohong. Ayo kita cari Tang Sanca yang lain. Dia seharusnya masih berada di tebing di depan sana." Setelah berkata seperti itu, Biksu Tong pun mengajak Bailang untuk mencari Biksu Tong yang lain ke tepi tebing ini. Ketika melihat Biksu Tong berlari, Bailang pun bertanya, "Guru, apakah kamu serius?" Dan Biksu Tong menjawabnya, "Tentu saja, ayo pergi sekarang." "Bailang, ketika kamu melihat Tang Sancang pada saat ini, kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran. Cepat, ayo ikuti aku." Bailang masih terdiam sejenak dan tiba-tiba saja matanya menjadi merah. Di alam baka, Buddha Iblis kali ini masih bertarung dengan Roh Darah Bumi. Dia yang akan terkena tusukan tombak dari Roh Darah Bumi, kemudian mengeluarkan bor dari gulungan Hadesnya. Bor itu kemudian menghibit tubuh dari Roh Darah Bumi. Dan seperti yang kita tahu, himpitan kemarin membuat tubuh dari Roh Darah Bumi ini hancur menjadi percikan darah. Tapi setelah itu, Roh Darah Bumi pun tidak mati. Dia menggunakan tombak jiwa darahnya untuk memotong semua bor yang telah menyerang dirinya. Dan Roh Darah Bumi saat ini mengamuk dengan brutal pada bor gulungan Hades yang diciptakan oleh Buddha Iblis. Tapi sang Buddha Iblis juga tidak ingin kalah dari Roh Darah Bumi. Dia menggunakan jurusnya yang lain, yang kali ini membuat Roh Darah Bumi terkunci di dalam sebuah cahaya. Tombak dari Roh Darah Bumi masih berputar-putar tapi tidak bisa mengenai tubuh dari Buddha Iblis. Roh Darah Bumi yang masih bisa lolos dari jurus Buddha Iblis, dia pun kali ini akan segera menyerang Buddha Iblis yang ada di depannya. Kemudian Roh Darah Bumi mengatakan, "Hei Buddha Iblis, aku telah membujukmu untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu memulihkan kedamaian antara alam Yin dan juga alam Yang, dan berhentilah mengganggu kedua alam ini?" Buddha Iblis yang masih bersikeras dengan prinsipnya, dia kemudian menjawab perkataan dari Roh Darah Bumi, "Roh Darah Bumi, aku dan kamu hidup bersama sebagai satu. Kenapa kamu tidak mengerti sama sekali dengan diriku? Aku ini dilahirkan untuk sebuah kekacauan." Setelah berkata seperti itu, Buddha Iblis pun kembali menggunakan gulungan Hadesnya untuk menyerang Roh Darah Bumi. Dan Roh Darah Bumi masih bisa menangkis semua serangan gulungan Hades dari Buddha Iblis pada saat ini. Bahkan gerakan tongkat dari Roh Darah Bumi juga sangat cepat untuk bisa mengimbangi serangan gulungan Hades dari Buddha Iblis. Dan kini Roh Darah Bumi pun menemukan celah untuk bisa menusuk Buddha Iblis yang ada di depannya. Tapi sang Buddha Iblis dengan cepat dia menghindar dan berkata, "Roh Darah Bumi, kamu adalah sosok yang melatar belakangi kejahatan. Bahkan sekarang, kamu kehilangan kekuatan tempur terbesarmu." Setelah berkata seperti itu, Buddha Iblis pun mengangkat kakinya dan dia melakukan tendangan pada Roh Darah Bumi. Tendangan kuat dan cepat dari Buddha Iblis ini berhasil membuat Roh Darah Bumi melepaskan tongkat jiwa darah dari tangannya. Dan pada saat ini, tongkat itu pun terjatuh ke tanah. Dewa Tianyi hanya bisa diam saja melihat pertarungan antara Roh Darah Bumi dengan Buddha Iblis. Setelah Buddha Iblis berhasil membuang tongkat jiwa darah dari tangan Roh Darah Bumi, dia pun kemudian memegang dada dari Roh Darah Bumi dan dia berkata, "Roh Darah Bumi, tahukah kamu apa yang paling lucu dari dirimu pada saat ini? Asal kamu tahu, sebenarnya kekuatanmu itu sangat besar.
Tapi jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjadi orang baik, kukatakan bahwa menjadi orang baik itu tidak mudah untuk dilakukan. Sambil berkata seperti itu, Buddha Iblis memberikan tepukan yang keras pada dada roh darah bumi. Tepukan ini menimbulkan ledakan yang besar dan mengeluarkan cahaya kuning yang luar biasa yang bisa menerangi alam baka ini. Bahkan Dewa Tianyi, dia hanya diam saja dan tidak membantu pertempuran roh darah bumi melawan Buddha Iblis. Cahaya kuning keemasan yang muncul kemudian melilit tubuh dari roh darah bumi, dan pada saat ini tangan dari Buddha Iblis telah mencekik leher roh darah bumi. Kemudian Buddha Iblis pun berkata, "Roh darah bumi, sejak zaman kuno, kebenaran tidak akan pernah bisa melawan kejahatan." Roh darah bumi saat ini sangat kesakitan akibat cekikan keras dari Buddha Iblis. Kemudian Buddha Iblis kembali mengatakan, "Lihatlah dirimu yang saat ini, sungguh sangat menyedihkan. Bahkan sekarang tidak ada gunanya kamu bertahan hidup." Roh darah bumi yang sudah tidak berdaya, dia pun kemudian bertanya pada Buddha Iblis, "Apa yang ingin kamu lakukan pada saat ini?" Sambil tersenyum, Buddha Iblis pun menjawabnya, "Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku akan memakanmu." Setelah berkata seperti itu, Buddha Iblis pun memperkuat cekikan di leher roh darah bumi, dan roh darah bumi pun berteriak kesakitan. Buddha Iblis juga mengeluarkan jurus tertentu yang saat ini benar-benar membuat roh darah bumi tidak berdaya sama sekali. Bahkan tangan dan kaki roh darah bumi kali ini mengejang. Dan tiba-tiba saja tubuh dari roh darah bumi pun kali ini menyusut. Tidak lama kemudian, tubuh dari roh darah bumi benar-benar menyusut dan menjadi seukuran daging yang saat ini telah digenggam oleh Buddha Iblis. Kemudian Buddha Iblis pun mengatakan, "Hei kamu roh darah bumi, akhirnya kamu akan bisa kembali bersatu dengan diriku, dan kita akan membunuh para dewa serta mengacaukan seluruh dunia. Dan ini tidak akan bisa dihindari." Setelah Buddha Iblis berkata seperti itu, dia kemudian menggenggam erat tubuh dari roh darah bumi yang sudah sebesar kepalan daging, dan tubuh roh darah bumi pun lenyap begitu saja, karena sekarang tubuh itu telah diserap oleh Buddha Iblis. Setelah berhasil menyerap tubuh roh darah bumi, Buddha Iblis mengeluarkan cahaya pink yang sangat banyak dari tangannya. Sambil tertawa, Buddha Iblis kemudian mengatakan, "Era komandan dunia Yangji akhirnya akan segera tiba." Dewa Tianyi yang melihat kelakuan dari Buddha Iblis, dia hanya diam saja dan tampak santai sekali. Kemudian Dewa Tianyi mengatakan, "Buddha Iblis, kamu jangan terlalu senang dulu, karena ini masih terlalu dini." Sambil memberikan tatapan remeh pada Dewa Tianyi, Buddha Iblis pun kali ini berkata, "Dewa Tianyi, kamu sudah tidak sabar ya? Yang berikutnya adalah dirimu. Pada saat ini, apakah kamu masih memiliki cara untuk menghentikan Buddha Iblis seperti diriku?" Dewa Tianyi pun dengan santai menjawabnya, "Menghentikanmu? Tidak ada orang yang benar-benar bisa menghentikanmu, dan satu-satunya yang bisa menghentikanmu adalah dirimu sendiri." Buddha Iblis kemudian menjawab perkataan dari Dewa Tianyi, "Hei Tianyi, kepercayaan diriku yang abadi padamu telah lama menjijikkan, dan sekarang aku akan memakanmu juga." Dewa Tianyi kemudian menjawab perkataan dari Buddha Iblis, "Sebelum kamu memakan diriku, bisakah kamu mendengarkan aku bercerita terlebih dahulu?" Buddha Iblis pun kemudian bertanya, "Cerita atau kata terakhir?" Dan Dewa Tianyi sambil menatap Buddha Iblis, dia mengatakan, "Buddha Iblis, aku ingin memberitahumu bagaimana roh darah bumi mengubah kejahatannya kembali ke jalan yang benar. Sebelumnya aku telah membagi tubuh dari roh darah bumi menjadi 5 bagian, dan bagian jiwa yang baru lahir aku tempatkan di jantung bumi. Dan itu terpengaruh oleh seluruh perasaan dari makhluk hidup. Dan pada akhirnya, permusuhan dan kebencian roh darah bumi dilebur, dicuci, dan dikembalikan menjadi debu oleh cinta dari semua makhluk hidup di dunia ini." Buddha Iblis pun menjawab perkataan dari Dewa Tianyi, "Wow, sepertinya itu sangat sulit." Dan Dewa Tianyi kembali mengatakan, "Semua hukum akan kembali pada jalurnya. Aku menggunakan metode menundukkan roh darah bumi, dan sekarang aku menerapkannya kepada dirimu juga. Apakah kamu mengerti?" Dalam sekejap, Buddha Iblis pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Tianyi. Buddha Iblis pun lalu berteriak, "Tidak, tidak, ini tidak mungkin." Dan Dewa Tianyi melanjutkan kata-katanya, "Semuanya begitu mudah didapat, sehingga dirimu menjadi tidak waspada.
kamu sekarang telah memakan roh darah bumi. Apakah kamu tahu? Tidak lama lagi, dirimu itu akan dikuasai oleh pikiran baik dan juga kebenaran dari roh darah bumi. Semua itu akan bisa mengusir kemarahan dan juga kejahatanmu. Tidak lama setelah Dewa Tianyi berkata seperti itu, tiba-tiba saja gulungan Hades dari Buddha Iblis kali ini pecah seperti kaca, dan gulungan itu berterbangan di udara. Hal ini membuat Buddha Iblis menjadi kaget dengan apa yang dia lihat pada saat ini. Dewa Tianyi kemudian mengangkat tangannya dan dia kembali berkata, kamu tadi mengatakan bahwa kebenaran tidak dapat mengalahkan kejahatan. Sekarang kamu tahu bahwa kejahatanlah yang tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Buddha Iblis kali ini menjadi frustasi. Dia memegang kepalanya sambil berteriak, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini akan segera berakhir? Tidak mungkin. Tidak. Sambil menangis, Buddha Iblis terus mengatakan tidak. Dan dia juga mengatakan, aku adalah seorang Buddha. Bagaimana aku bisa menjadi sebodoh itu? Tidak lama kemudian tubuh dari Buddha Iblis pun mengalami sebuah reaksi. Tubuhnya kini mengeluarkan cahaya hitam dengan tepi merah. Dan Buddha Iblis terus menahan sakit di kepalanya. Setelah beberapa saat merasakan sakit di kepalanya, tiba-tiba saja tangan dari Buddha Iblis kali ini berwarna merah. Dan tangan itu mengeluarkan kata-kata, guru, semuanya telah selesai. Karena ternyata pada saat ini tubuh Buddha Iblis telah menghilang dan berganti menjadi roh darah bumi yang kembali mendapatkan tubuhnya. Roh darah bumi pun kemudian mengatakan, guru, kamu menggunakan jantung bumi untuk memelihara jiwaku yang baru lahir dan mengubah roh jahatku menjadi kebenaran. Apakah sebelumnya dirimu sudah berpikir bahwa kamu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu? Dan kamu juga berniat membersihkan Buddha Iblis yang ada di alam baka ini. Dewa Tianyi kemudian menjawab perkataan dari roh darah bumi. Roh darah bumi yang bisa kukatakan adalah bahwa saat ini dunia yang telah kembali normal dan alam baka atau dunia yin ini juga telah menjadi normal. Tidak lama kemudian, pusaran air pun muncul dari belakang roh darah bumi dan seseorang keluar dari dalam pusaran air itu, yang ternyata itu adalah Buddha Iblis yang sudah menjadi baik. Dan nama sebelumnya dari Buddha Iblis ini adalah Raja Jiso. Raja Jiso kemudian mengatakan, terima kasih untuk kalian berdua karena kalian telah menyingkirkan kepercayaan Buddha dalam iblis. Dan akhirnya kalian juga memulihkan perdamaian serta stabilitas alam baka ini. Dewa Tianyi yang telah melihat Raja Jiso muncul, dia kemudian berkata, Raja dunia bawah, senang bertemu dengan dirimu. Dan roh darah bumi juga mengatakan, saudaraku, aku telah mengkhianatimu dan kamu tidak menyalahkanku, bukan? Raja Jiso pun menjawabnya, semua itu hanyalah masa lalu dan itu adalah obsesiku. Karena aku ingin sekali membunuh para dewa dan melenyapkannya. Dan aku juga ingin menghancurkan seluruh dunia. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Singkatnya, aku bisa berjanji kepada kalian berdua bahwa kesenjangan antara dunia yin dan dunia yang tidak akan pernah terputus di tanganku dan Raja Ksitigarbha. Dan keseimbangan antara bumi dan dunia bawah akan terus dipertahankan. Dewa Tianyi pun kemudian berterima kasih karena masalah di tempat ini akhirnya selesai juga. Begitu juga dengan roh darah bumi yang menyatukan kedua tangannya, dan dia juga berterima kasih karena pada akhirnya semua masalah di tempat ini telah diselesaikan. Dewa Tianyi pun pada saat ini kembali mengatakan, itu benar karena semua obsesi telah disingkirkan dan itu akan menjadi alam nirwana. Pada saat ini roh darah bumi pun kemudian mengatakan, baiklah, kita akan pergi ke pemberhentian terakhir pada saat ini. Dan Raja Jiso berkata, silahkan, serahkan semua yang ada di sini pada diriku. Dan kini, Dewa Tianyi serta roh darah bumi yang sudah menyelesaikan urusan di alam baka dengan Raja Jiso selesai. Mereka berdua pun berpamitan dan pergi dari alam baka ini. Dan pada akhirnya, Dewa Tianyi serta roh darah bumi pada saat ini
telah berada di surga 32. Awan-awan kecil yang ada di surga 32 ini sangat senang ketika melihat Dewa Tianyi serta roh darah bumi. Dan awan-awan kecil itu pun kali ini mengelilingi tubuh roh darah bumi dan mereka terlihat sangat senang. Roh darah bumi kemudian bertanya, "Guru, pemberhentian terakhir, mengapa kita ada di sini?" Dewa Tianyi kemudian menjawab perkataan dari roh darah bumi. "Roh darah bumi, mari kita terima alam nirwana yang terakhir. Dan itu adalah surga 32. Roh darah bumi pada saat ini terkejut dan dia berkata, "Guru, kamu mengatakan kita?" Dewa Tianyi pun menoleh pada roh darah bumi dan dia berkata kembali, "Tepat sekali, itu adalah kita. Aku dan kamu." Kita berpindah di tempat Biksu Tong serta Bailang. Sang biksu kali ini terus berjalan untuk mencari Biksu Tong yang lain serta Bailang yang membuntuti di belakangnya. Sambil terus berjalan, Biksu Tong kali ini berkata pada Bailang, "Bailang, jika nanti kamu melihat aku ada dua, kamu jangan kaget ya." Tiba-tiba saja tatapan dari Bailang menjadi aneh dan dia mengatakan, "Daging, daging, itu adalah daging." Aroma daging guru sangat lezat. Setelah berkata seperti itu, Bailang pada saat ini berlari kemudian melompat dengan cepat. Dan tiba-tiba saja, Bailang pun menyusul Biksu Tong yang ada di depannya sambil berkata, "Di depan, ayo cepat kita pergi dan melihat." Dan Bailang melesat secepat kilat. Biksu Tong pada saat ini kemudian berusaha untuk mengejar Bailang dan dia berteriak, "Hei Bailang, tunggu aku." Kemudian pada saat ini, Bailang terlihat sangat terkejut. Begitu juga dengan Biksu Tong. Karena ternyata jalan di depan mereka adalah sebuah tepi dari tebing. Biksu yang kebingungan, kemudian dia mengatakan, "Tempat apa ini?" Dan mereka berdua terus mengawasi tempat di sekelilingnya. Yang ternyata tempat dari Biksu Tong dan Bailang saat ini berada adalah sebuah pulau terbang dengan awan jamur yang besar di atasnya. Bailang kemudian berteriak, "Apakah ini adalah akhir dari dunia? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya tempat apa ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video chapter 99 yang akan tayang Sabtu depan. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.